and kindred go, this mortal life also, the body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Terima kasih kita menaikkan kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dia telah menyertakan hidup kita di sepanjang hari ini. Bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada-Nya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hati kami, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi hanya dalam nama Yesus, Anak Domba Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh sempurna Bapa. Terima kasih Bapa. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Kami datang Yesus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita ada lagi dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini. Puji Tuhan, doa dan harapan saya biarlah kita senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Saatnya di mana kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa mohon bimbingan, pimpinan Roh Kudus, agar biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berfirman bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu ini, Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kemarin kita ada dalam pembacaan yang sama, yaitu Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Dalam pembahasan tentang diberkati karena tegas terhadap dosa. Dan dalam minggu ini saya sengaja mengajak kita kembali di teks yang sama. Saya secara pribadi memperhatikan bahwa dari teks ini ada banyak hal yang dapat menjadi pembelajaran untuk bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita tidak hanya terlihat baik di mata manusia, tetapi juga baik di hadapan Tuhan. Saat ini, manusia pada umumnya tanpa terkecuali sedang berada dalam masa-masa yang sulit, dampak dari COVID-19. Situasi ini telah digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan apa yang harus dia lakukan dari berbagai latar belakang agama, dan itu dilakukannya sebagai ekspresi keimanannya. Namun situasi ini juga telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mencari simpati manusia,
Dan bagi saya pribadi, ini hal yang sangat berbahaya kalau itu dilakukan oleh gereja. Dalam pengertian, jikalau gereja melakukan itu untuk tujuan-tujuan tertentu, demi untuk kepentingan pribadi-pribadi tertentu di dalam gereja, atau demi kepentingan gereja itu sendiri. Sebab sebagai orang percaya, gereja atau sebagai gereja, apapun yang kita lakukan bukan untuk, tetapi apa yang kita lakukan oleh karena. Dalam pengertian, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita melakukan sesuatu, kita melakukan yang baik oleh karena kita telah diselamatkan. Apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi tertentu, atau bukan bahkan untuk kepentingan organisasi, tetapi apa yang kita lakukan oleh karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan itulah yang mendorong kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menolong kita, yang telah menyelamatkan kita. Yang menarik ialah segala sesuatu apapun yang kita perbuat atau yang kita lakukan yang mendapat simpati manusia, belum tentu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Sebab penilaian Tuhan bukan hanya berdasarkan apa yang terlihat, tetapi juga pada sikap hati atau pada motivasi kita saat kita melakukan apapun juga. Sehubungan dengan itu, saya mengajak kita untuk merenungkan teks firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan tema Tuhan tahu. Tema kita di minggu ini yaitu Tuhan tahu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 19. Kata Tuhan kepada jemaat Tiatira. Kata Tuhan kepada jemaat Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu. Kata Tuhan kepada Rasul Yohanes, tuliskanlah kepada jemaat di Tiatira. Tuliskanlah, sampaikanlah, beritahukanlah apa yang Tuhan mau agar Yohanes tuliskan. Apa yang Tuhan mau agar Yohanes sampaikan. Apa yang Tuhan mau agar Yohanes beritahukan. Yang Tuhan mau agar jemaat Tiatira tahu bahwa Tuhan itu tahu. Saya ulangi, yang Tuhan mau agar jemaat Tiatira itu tahu bahwa Tuhan itu tahu semua yang mereka telah perbuat atau semua yang telah mereka lakukan. Itulah kehendak Tuhan, itulah keinginan Tuhan, itulah maunya Tuhan, itulah tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan memberitahukan kepada Rasul Yohanes untuk memberitahukan kepada jemaat Tiatira. Tuhan memberitahukan kepada Yohanes agar Yohanes sampaikan kepada jemaat Tiatira supaya mereka tahu bahwa segala sesuatu yang telah mereka perbuat, segala sesuatu yang telah mereka lakukan, Tuhan tahu semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan memberitahukan Rasul Yohanes untuk menuliskan, memberitahukan jemaat Tiatira, dan Rasul Yohanes telah melakukannya, maka saat ini saya juga yang adalah Yohanes mau memberitahukan kepada semua saudara yang mengikuti khotbah ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala sesuatu, semua yang telah engkau perbuat. Tuhan sangat tahu siapa saudara yang sesungguhnya dengan segala sesuatu yang telah saudara perbuat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berkaitan dengan kemahatauan Tuhan atas kita, maka saat ini
saya ajak kita untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini sebagai perenungan kita. Hal yang pertama, kemahatauan Tuhan yang tidak terbatas. Saya ulangi, kemahatauan Tuhan yang tidak terbatas. Artinya, kemahatauan Tuhan tidak terbatas pada hal-hal yang terlihat, tetapi juga pada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata manusia, yaitu menyangkut sikap hati kita. Ayat 18, kalimat yang matanya bagaikan nyala api. Artinya, Allah sanggup melihat hingga kedalaman hati manusia. Apa yang ada di hati manusia yang tidak terlihat oleh manusia, yang manusia tidak mungkin tahu, tetapi Tuhan tahu. Kemahatauan Tuhan tidak terbatas. Manusia hanya tahu sebatas yang terlihat, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita, termasuk segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam pernikahan, suami atau istri kita tahu sebatas yang terlihat, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita yang tidak terlihat, yang tidak diketahui oleh pasangan kita. Pasangan kita hanya tahu semua yang terbaik atau semua yang terlihat baik saat bersama-sama, tetapi Tuhan tahu semuanya tentang kita. Bahwa di luar sana saudara punya selingkuhan, bahwa di luar sana saudara sering menjelek-jelekan pasangan saudara untuk mendapat simpati. Dan Tuhan pun tahu bahwa saudara sering kirim WA ke seseorang secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi dari pasangan saudara. Dan bahkan Tuhan pun tahu bahwa di luar sana saudara sering melakukan perzinahan. Tuhan tahu semuanya. Ingat, Tuhan tahu siapa saudara yang sesungguhnya. Dan dalam pekerjaan, pimpinan saudara hanya tahu semua yang terlihat, tetapi Tuhan tahu semuanya tentang saudara, termasuk semua yang tidak terlihat oleh mata pimpinan saudara. Tuhan tahu bahwa saudara sedang melakukan korupsi. Tuhan tahu bahwa saudara sedang melakukan banyak penipuan berkaitan dengan pekerjaan saudara. Tuhan pun tahu tentang ketidakjujuran saudara berkaitan dengan uang di tempat di mana saudara bekerja. Tuhan tahu semuanya. Sebagai anak-anak atau sebagai anak-anak muda, dalam kehidupan sehari-hari saudara, orang tuamu hanya tahu sebatas apa yang terlihat oleh mata mereka. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu yang saudara perbuat. Tuhan tahu saat saudara diam-diam di kamar nonton film atau lihat gambar porno. Bahkan Tuhan pun tahu kemana engkau pergi dengan pasangan saudara atau dengan pacar saudara. Dan Tuhan tahu apa yang kalian telah perbuat, bahwa kalian telah melakukan perzinahan, bahkan sering berzinah, sering melakukan onani, masturbasi, dan berbagai dosa seks yang lain. Dalam kehidupan berjemaat, pendeta atau teman-teman gereja hanya tahu semua yang terlihat tentang saudara. Bahwa kita terlihat baik saat di gereja, saat beribadah, saat ada dalam pelayanan. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tahu semuanya tentang kita. Tidak sebatas saat kita ada dalam gereja, tetapi juga saat kita sedang berada di luar gereja. Tuhan tahu bahwa kita hidup dengan penuh kemunafikan dan kepura-puraan. Sekali lagi saya mau katakan, kemahatauan Tuhan
tidak terbatas. Tuhan tahu siapa kita yang sesungguhnya. Sekali lagi saya mau tegaskan, Tuhan tahu siapa kita yang sesungguhnya. Hal yang kedua, apa saja yang Tuhan tahu? Ayat 19, ayat 20. Apa saja yang Tuhan tahu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau ditanya apa saja yang Tuhan tahu tentang kita, maka jawabannya adalah ayat 19. Dikatakan, Tuhan tahu segala pekerjaanmu, semua tentang kita, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Tuhan pun tahu tentang pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya, semua yang kita lakukan dari awal sampai sekarang ini, Tuhan tahu semuanya. Dan di ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan tahu bahwa kita sedang terpengaruh dan telah melakukan persinahan atau hidup dalam persinahan. Artinya, Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita, semua yang baik tentang kita, maupun yang tidak baik, atau semua dosa yang telah kita perbuat. Tuhan tahu semuanya. Bahkan segala sesuatu yang ada di hati kita, termasuk semua yang busuk-busuk terhadap orang lain yang ada di hati kita, Tuhan tahu semuanya. Karena itu, bagi saya, betapa bodohnya kita untuk terus berbuat dosa karena berpikir tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Betapa bodohnya kita untuk terus secara diam-diam di luar sana kita menceritakan atau bergosip atau menjelek-jelekan orang lain. Cerita tentang kejelekan, kekurangan teman gereja, atau tentang pendeta tertentu, atau bahkan mungkin gembala sidangmu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu semuanya tentang kita. Baik buruknya kita, Tuhan tahu semuanya. Hal yang ketiga yang dapat menjadi perenungan kita. Hal yang ketiga, kehendak Tuhan bagi setiap kita berkaitan dengan semua yang Tuhan ketahui. Saya ulangi, kehendak Tuhan bagi setiap kita berkaitan dengan semua yang Tuhan ketahui. Ayat 21. Firman Tuhan ayat 21 dikatakan demikian, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinanya. Saya ulangi, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik semua yang Tuhan tahu tentang kita, Tuhan ingin agar kita tahu semuanya itu dengan tujuan agar kita insaf, agar kita sadar dan bertobat, khususnya berkaitan dengan segala perbuatan dosa kita, segala perbuatan kita yang buruk, segala kejahatan kita yang telah kita lakukan. Tujuan Tuhan atas kita, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam berkat-Nya, hidup dalam sukacitanya dan dalam kebahagiaannya saat kita memutuskan untuk bertobat. Namun sangat disayangkan, kadang kita memilih jalan kita sendiri dan tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, yaitu bertobat. Kita memutuskan untuk tidak mau bertobat. Ayat 21. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sangat tahu siapa kita dengan segala perbuatan kita. Tuhan yang tahu, Ia menghendaki agar kita bertobat, tinggalkan segala perbuatan kita yang berdosa, termasuk sikap hati kita yang jahat, yang busuk, dan bahkan segala kebencian kita terhadap siapapun.
Saya tutup dengan mengutip firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian. Karena itu sadarlah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sadarlah dari kejahatanmu, dari keberdosaanmu, dari segala hal yang tidak baik yang ada di hatimu terhadap siapapun atau tentang apapun. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita tidak hanya sadar bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi kita harus juga bertobat sehingga dosa kita dihapuskan. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan sadar bahwa kita adalah orang berdosa, lalu kemudian kita sungguh-sungguh bertobat, firman Tuhan katakan, maka dosa kita akan diampuni, dosa kita akan dihapuskan. Dengan dihapuskan dosa kita, maka Alkitab juga berkata, Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Kita akan mengalami damai Tuhan, sukacita Tuhan, dan saya percaya bahwa kita akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, dan kemudian akan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih untuk cinta kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa atas kami, di mana kami telah diberikan kesempatan membaca merenungkan firman Tuhan dalam pertemuan ibadah ini. Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, menjadi pembaca, menjadi perenungan firman, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi, orang yang melakukan firman dalam kehidupan tiap-tiap hari. Firman Tuhan sedang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan tahu segala sesuatu tentang diri kami. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi, dan Tuhan yang tahu tentang kami. Tuhan menghendaki supaya kami sungguh-sungguh bertobat dari segala hal yang jahat dan segala hal yang tidak mempermuliakan Tuhan yang selama ini kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, hamba juga mau berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang mendengar firman Tuhan ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan yang baik. Yang lemah hamba berdoa jadilah kuat, yang sakit hamba berdoa jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa supaya setiap mereka dengan usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan, sehingga biarlah oleh kasih dan anugerah Tuhan, setiap persembahan yang akan kami berikan dapat dipakai, digunakan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, khususnya dalam memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dampak dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita menaikkan syukur kita, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Alasanku limpahkan segala
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita ini. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu, kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Walau ibadah masih di rumah aja, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan. Mesbah doa, Senin jam 6 pagi. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Rabu jam 7 malam. Doa syafaat, Sabtu jam 4 sore. Youth Ecclesia, Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Untuk registrasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.